wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabiqun. Ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Minta hormat Ibu Frida Destini selaku dosen pengampung mata kuliah pembelajaran matematika SD serta rekan-rekan mahasiswa kelas 4G yang saya banggakan. Pertama, kita perlu mengucapkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena tanpa limpahan rahmat dan karunia-Nya kita tidak dapat melaksanakan perkuliahan pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Kemudian sholawat dan salam serta selalu kita sampaikan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan syafaatnya di akhir kelak. Amin Allahumma amin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pecahan, rasio dan perbandingan dengan menggunakan model pembelajaran game-based learning. Nah, adapun sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita membukanya terlebih dahulu dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun anggota dari kelompok kami, kelompok 4, yang pertama ada saya sendiri, saya Ahmad Nur Rasyid dengan NPM 231305327. Dan saya Dimutya Putri dengan NPM 2313653213. Dan saya Rizka Apriliana dengan nomor MPM 2313653197. Dan saya Rika Aula Pratini dengan NPM 23130533198. Oke, pertama kita akan membahas makna atau definisi dari game-based learning. Jadi seperti makna dari perkataannya, kita bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran model ini itu berfokus pada permainan atau game, yang mana tujuannya itu ya tetap sama, tujuannya mencapai tujuan pendidikan. Akan tetapi dalam realisasinya kita akan menggunakan banyak jenis-jenis permainan untuk meningkatkan interaksi dan meningkatkan minat dari para peserta didik. Nah, di sini disebutkan bahwa GBL atau game based learning memanfaatkan unsur menyenangkan. Jadi poin yang diambil adalah menyenangkan dari permainan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan dan pemahaman konsep. Nah, pembelajaran berbasis permainan ini juga memadukan konten pembelajaran dengan mekanika permainan seperti tantangan, aturan interaksi maupun umpan balik. Nah, kita lanjut ke sintaksnya atau ketatapannya. Jadi yang pertama tentunya adalah orientasi atau pengenalan. Pengenalan itu materi, pengenalan materinya, penjelasan konsep materinya itu apa yang akan dibahas pada pertemuan kali itu. Nah, yang kedua, kita langsung setelah membahas materi, kita langsung masuk ke gamenya atau permainannya. Nah, tentunya dalam sebuah permainan atau game itu pasti punya aturan ataupun ketentuannya untuk game itu terlaksana dengan baik. Nah, di tingkat yang kedua terkait penjelasan aturan, di situ menjelaskan aturan tentang game yang akan dimainkan atau digunakan untuk pembelajaran kali itu. Nah, yang ketiga adalah pembentukan kelompok. Sebenarnya untuk pembentukan kelompok itu opsional ya. Jadi bisa aja kita buat secara individual ataupun kelompok, namun karena kan satu kelas itu biasanya banyak, di atas 20, di atas 30. Jadi kalau kita buat individual itu kurang efektif karena terlalu banyak bagiannya, terlalu banyak pembagiannya. Nah, yang selanjutnya tentunya pelaksanaan permainan. Kalau itu kelompok, tentunya kita laksanakan permainannya dengan sambil kita sebagai pendidik mengawasi apakah permainan itu berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya adalah refleksi atau diskusi. Jadi di dalam permainan itu harus disembari dengan diskusi. Karena itu berhubungan dengan pembentukan kelompok itu, entah itu diskusi antara anggota kelompok yang sudah dibagi ataupun diskusi antara peserta didik dengan si pendidik. Keenam itu ada kesimpulan. Setelah mereka melaksanakan permainan, mereka dituntut untuk menyimpulkan apa sih yang mereka dapatkan ataupun apa sih hasil akhir dari permainan yang mereka lakukan. Nah, itu berhubungan dengan penjelasan aturan karena pasti dijelaskan goal dari permainan itu apa. Nah, yang terakhir
evaluasi apakah pembelajaran itu sesuai atau tidak dengan kelas atau dengan materi yang dibawakan. Nah, di sini ada beberapa metode yang sering digunakan dalam game-based learning. Yang pertama ada digital game-based learning, seperti namanya digital, artinya menggunakan media digital, entah itu PowerPoint kan atau video pembelajaran untuk sebagai stimulus dalam permainannya. Intinya menggunakan digital atau menggunakan teknologi lah. Nah, yang kedua ada non digital game-based learning, artinya tidak menggunakan bantuan alat digital alias permainan yang dilakukan secara konkret atau nyata menggunakan benda-benda di sekitar kelas. Nah, yang ketiga ada gamifikasi. Nah, ini sebenarnya intinya setiap game-based learning pasti ada gamifikasinya, ada permainan yang dilakukannya. Nah, nomor 4 itu ada role play. Biasanya dalam sebuah permainan apalagi itu kelompok, rata-rata peserta didik itu dituntut untuk menjadi tokohnya dalam permainan itu. Nah, di role playing ini sangat berhubungan erat dengan gamifikasi karena berhubung kita juga melakukan pembelajarannya matematika, artinya ya perlu orang-orangnya untuk melakukan role playing atau gamifikasi itu. Nah, di sini ada beberapa kelebihan game-based learning ya. Di sini ada seperti meningkatkan motivasi belajar, partisipasi aktif, pembelajaran bermakna, dan lain-lain. Yang tentunya kelebihan dari game-based learning ini bisa kita terapkan atau kita sesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan dibawakan. Kita tidak mungkin menggunakan game-based learning untuk tipe-tipe materi yang seperti sejarah dan lain-lain, itu kan pasti tidak bisa jika kita menggunakan game-based learning. Artinya adanya kelebihan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan materi itu agar tersampaikan dengan baik. Next. Nah, di sini juga ada beberapa kekurangan yang harus diperhatikan sebelum menggunakan game-based learning. Yang pertama tentunya waktu persiapan. Artinya jika kita merancang sebuah pembelajaran yang berbasisnya permainan, artinya kita perlu memikirkan dulu konsepnya sebelum hari H pembelajaran. Kemudian pengelolaan kelas juga dituntut baik karena ya ini game bermain, otomatis peserta didik itu pasti akan saling interaksi, bisa saja juga menimbulkan kericuhan, maksudnya keributan dan lain-lain. Nah, ketiga juga ada keseimbangan di dalam pembelajaran. Ini harus sangat-sangat diperhatikan. Jangan sampai kita malah berfokus pada permainannya, sedangkan pembelajaran tidak didapatkan oleh peserta didik. Terlalu fokus bermain sehingga tujuan pendidikan itu tidak tercapai dan lain-lain yang tentunya ini sangat berpengaruh dalam konteks pembelajarannya, baik itu untuk peserta didik, pendidik maupun materinya. Next. Nah, sekarang kita akan mengaitkan kenapa menggunakan game-based learning untuk pembelajaran matematika SD. Seperti yang kita tahu, untuk matematika itu sudah sering disebut sebagai matematika tema, disebut mata pelajaran yang paling banyak tidak disukai. Karena mereka menganggap matematika itu membuat pusing, bisa saja penyelesaiannya apa, caranya yang panjang dan lain-lain. Oleh karena itu dengan kita menggunakan game-based learning ini secara tidak langsung kita meningkatkan memperbaiki pemikiran peserta didik tentang matematika. Kemudian ada visualisasi konsep abstrak. Kan kita tahu kalau matematika itu banyak konsep abstraknya, apalagi di kelas tinggi dengan menggunakan X, Y maupun simbol-simbol operasi hitung. Nah, dengan kita menggunakan game-based learning itu kita bisa memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dalam pembelajaran matematika tersebut. Sampai yang terakhir ada pembelajaran kolaboratifnya, pembelajaran berkelompoknya, diskusinya. Next. Oke, itu tadi penjelasan terkait model game-based learning. Sekarang kita masuk ke pembelajaran di kelasnya untuk penyampaian materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Halo anak-anak. Ada yang udah tahu belum nih apa itu pecahan? Belum. Oke,
selanjutnya. Jadi, udah belum? Jadi di pecahan itu ada yang namanya pecahan setara. Nah, pecahan setara itu apa sih? Pecahan setara itu nilainya sama. Misal 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Gimana caranya? Ini bisa kita ini sama-sama dikali atau ini dibagi, nilainya akan sama. Misal 1/2 ini sama dengan 2/4. Bagaimana caranya? Jadi 2 dibagi 1 itu hasilnya sama dengan 0,5. Ada yang tahu gimana cara pembagiannya? Tidak. 1 dibagi 2 biar dapat hasil 0,5 itu caranya di sini kita tulis 0 ditambah koma. 0 kali 2 ditambah ke sini jadi 10 dibagi 2 hasilnya 0,5. Nah, untuk yang 2 dibagi 4 sama juga. Oh iya, Pak. Kali 2 lalu dikurang hasilnya 0. Nah, untuk yang ini sama juga, di sini ditambah 0. 0 dikali 4 20 dibagi 4 di sini ditambah koma. 5 dikali 4 20 lalu dikurang, maka hasilnya sama-sama 0,5. Nah, hubungan pecahan dan desimal. Hubungan pecahan dan desimal itu 1/2 ini bisa diubah menjadi 0,5. Begitupun sebaliknya, 0,5 bisa diubah menjadi 1/2 menggunakan cara yang seperti ini tadi. Apakah sudah paham? Sudah. Nah, ada juga untuk ada juga cara untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Cara mengurutkan pecahan itu yang pertama adalah kita menyamakan penyebutnya. Yang mana yang penyebutnya tadi? Yang bawah, Bu. Jadi kita samakan dulu penyebut dari 4, 3, 8, dan 2. Caranya kita sama-sama kalikan. Yang di sini kita sama-sama dikali 6, yang sini kita sama-sama kali 8, yang sini kita sama-sama kali 3, dan di sini sama-sama dikali 12 hingga menghasilkan 24. Jadi penyebutnya sama. Lalu setelah penyebutnya sama, kita bandingkan pembilang. Untuk mengurutkannya kita bisa lihat dari Udah. Untuk mengurutkannya, kita bisa lihat nih hasil yang paling kecil yang mana? Yang 6. Yang 1/4. Nah, kita tulis 1/4, kedua yang 3/8. 3/8. Selanjutnya 1/2 dan 2/3. Jadi cara mengurutkannya seperti itu ya. Dijelaskan oleh Ibu Rizka. Ada Ibu Rizka? Oke, tadi kan udah belajar tentang pecahan. Sekarang kita belajar tentang fraksi. Sebelumnya Ibu mau
Oke, itu tadi materi rasio dari Ibu. Selanjutnya materi perbandingan yang akan dijelaskan oleh Ibu Nisa. Nah, sekarang kita akan belajar perbandingan senilai dan berbalik nilai. Di sini ada yang tahu belum apa itu perbandingan? Belum. Yang kayak tadi ya, dibanding-bandingin. Beda. Nah, di sini ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu adalah dua besaran dikatakan berbanding lurus jika kenaikan salah satu besaran menyebabkan kenaikan besaran lain secara proporsional. Jadi, maksudnya itu jika ada dua besaran, misalnya 1 dan perbandingan senilai itu adalah dua besaran dikatakan berbanding lurus jika kenaikan salah satu besaran menyebabkan kenaikan besaran lain secara proporsional. Rumusnya itu ada Y sama dengan K dikali dengan X. Itu apa Bu? Kamu juga tahu. Nah, di sini ada ciri-ciri dari perbandingan senilai. Yang pertama, jika X bertambah N kali, maka Y juga bertambah N kali. Jadi misalnya X bertambah, maka Y juga bertambah. Yang kedua, nilai Y per X selalu tetap. Ketiga, grafik berupa garis lurus naik atau turun tergantung tanda konstanta. Nah, di sini ada contoh kasus. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 60 km per jam. Pertanyaannya, hitung jarak yang ditempuh mobil setelah 5 jam. Jadi sesuai dengan rumus tadi, di sini diketahui X-nya itu adalah 5 jam. K-nya itu kecepatan mobil yaitu 60 km. Jadi kita bisa langsung masukkan rumusnya. 60 kali 5 sama dengan 300. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Jadi misal kita pergi ke pasar dan harga satu buku itu adalah 5.000 dan kita akan membeli 2 buku. Berarti yang harus kita bayar sebesar, jadi misal contohnya kita akan membeli harga satu buku itu adalah 2.000. Nah, jika kita membeli dua buku, berapa yang harus kita bayar? 8.000. 6.000. Berapa? 8.000. 8.000. Nah, kita bisa misalnya kita masukkan ke rumus Y sama dengan K dikali X sama dengan K-nya itu K-nya adalah yang 2.000. Berarti kita masukkan di sini 2.000 dikali dengan X-nya berapa? 2. Berarti jadi 2.000 dikali 2 4.000. Nah, sesuai dengan definisinya tadi, semakin besar besaran salah satunya, maka makin besar juga besaran lainnya. Gitu. Yang selanjutnya ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai ini dua besaran berbanding terbalik jika kenaikan salah satu besaran menyebabkan penurunan besaran. Jadi kalau tadi perbandingan senilai itu berbanding lurus, kalau perbandingan terbalik ini berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya besarannya semakin besar, maka menyebabkan penurunan besaran lainnya. Nah, rumusnya Y sama dengan K per X. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Next. Sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, jika X bertambah N kali, maka Y berkurang menjadi 1 per N kali. Yang kedua, hasil kali
air dapat diisi dalam 10 jam dengan kecepatan pengisian 8 liter per jam. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki tersebut jika kecepatan pengisian diperbesar menjadi 12 liter per jam. Nah, di sini diketahui Y-nya waktu awal yaitu 10 jam. X1 ini sama dengan kecepatan awal tadi 8 liter, X2 12 liter per jam. Nah, karena ini kita mencari perbandingan, kita mencari konstantannya dulu. Tadi kan rumusnya Y sama dengan K per X. Nah, untuk mencari konstantannya, berarti kita X-nya ini dipindah kelas ke kanan. Jadi sama dengan Y dikali dengan S sama dengan K. Ini untuk mencari konstantannya, atau bisa ditulis juga dengan K sama dengan Y kali X. Nah, kita langsung masukkan rumusnya. Oke, K. Y-nya berapa? 10 dikali X1-nya 8. Jadi jawabannya 10 kali 8 80. Nah, selanjutnya kita mencari setelah diperbesar menjadi 12 liter per jam. Berarti kita masukin Y sama dengan K-nya tadi berapa? 80 per X2-nya berapa ini? 12. Nah, kita di sini karena 80 per 12 ini kan bisa kita perkecil. Nah, untuk memperkecilnya ini kita pertama bisa dibagi berapa dulu? Bisa dibagi keduanya. 2. 80 bagi 2 80 per 12 bagi 2 6. Nah, ini kan masih kita bagi lagi. Kita bagi lagi menjadi dibagi 2 lagi berapa? 20 per 3. Ini masih bisa dibagi enggak? Enggak. Berarti hasilnya 20 per 3. Nah, kita dijadikan desimal. Jadi 20 dibagi 3. 3 dikali berapa biar yang mendekati 20 hasilnya? 6 dikali 3 18. 20 dikurang 8 2. Karena ini jadi kita koma, di sini kasih 0. 20 dibagi 3 6 kali 3 18. Karena ini pasti hasilnya kan pasti 6 terus. Jadi kita desimal, kita bulatkan menjadi 6,67. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki dengan kecepatan 12 liter per jam adalah sekitar 6,67 jam. Ya, anak tadi sudah belajar ya materi terkait pecahan, rasio maupun perbandingan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti dari game-based learning-nya. Jadi kita di sini akan memainkan permainan yang namanya pasar matematika. Pasar matematika. Oke, karena kita bermainnya pasar, apa yang identik dengan pasar? Duit. Wah, jadi kita akan menggunakan alat bantu berupa uang mainan. Itu di bawah sudah menyediakan. Nah, sebelum kita bermain, kita akan membagi menjadi 3 kelompok dulu. 3 kelompok, yang satu kelompoknya isinya 3 orang. Nah, sekarang bagi kelompoknya mau bapak bagi atau kalian milih teman sendiri? Tanya sampai 3, pegang pundak teman yang mau kalian jadiin kelompok. 1, 2, 3. Ini Pak. Oke, jadi ya, 3 kelompok ya. Udah jadi ya. Nah, sekarang bapak minta 1 orang maju buat ngambil undian. Nah, jadi di sini ya, di bagian sini itu ada yang namanya
kita sebut pos atau ruko mereka jualannya. Jadi di sini ada 3 pedagang ya di pasar. Nanti setiap kelompok maju, nanti pilih mereka ke pos mana dulu, bareng teman-teman kelompoknya, baru nanti ke ruko tersebut untuk membeli barang. Nah sekarang satu orang masing-masing kelompok maju. Yuk, kayak anak-anak cowok maju. Nah jadi formulanya kayak gini. Kalau kalian dapat 1, berarti kalian pertama ke pos 1, terus ke pos 2, terus ke pos 3. Kalau dapatnya 2, habis itu ke pos 3, terakhir ke pos 1. Kalau dapatnya 3, 1, 2. Paham? Nah, sekarang di sini ada 3. Silakan dipilih. Fitri, kita dapat berapa Fitri? Kita dapat 1. Ya, kita dapat 3. Nah, yang dapat 1 berarti pertama ke ruko 1, ruko 2, ruko 3. Terus kalau yang dapat 2 siapa? Oke, kelompok anak cowok dapat 2, berarti 2, 3, 1. Nah, kelompoknya si Fitri 3, 1, 2. Nah, di sini Bapak kasih modal kalian sebelum berbelanja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Ayo, banyak, Pak. 1, 2, Bagi bansos ya. 1, 2, 3. Bukan. 1, 2, 3. Nah, ini ada dibagi. Nah, nanti di masing-masing ruko bakal ada soal sebelum kalian membeli barang. Nah, goalnya nanti apa? Goalnya nanti terakhir kalian harus bisa menyimpulkan pengeluaran kalian berapa dan sisa uang kalian berapa. Boleh sekarang langsung ke rukonya masing-masing. 1, 2, 3. Kalau kalian dari sini nanti langsung panggil bapak ya. Kita udah keluarin 30. Tadi duitnya berapa sih, Bang? Itu 30. Kita berburu ini. Dihitung dulu. 20 kali 3 kan 60. Iya. 60. Nah, 90 tambah 15 105. Iya. Ya, kalau berarti ini aja dulu. Ini pakai 30. Terus bukunya harganya 50. Banyak banget. Oh iya deh. Emang
hurufin huruf ketiga huruf sama 50.000. Pakai 50.000. Ini apa ini? Dulu yang videoin dulu. Pensil. Penghapus. Kira-kira hasilnya Kayak mana aku videoin deh. kita disebut apa? Gelas ya? Gelas sama buku. Kita tuh beli apa? Ini harganya. Bentar ya, videoin dulu. Wih, Yasir, tolong videoin. Disko sama. Ya, masa gurunya suruh video? Kalian beli apa, Nak? mau beli pensil sama penghapus. Beli pensil. Mau beli berapa? Mau beli berapa? Kita bertiga. Berarti tadi rumus perbandingannya apa? Ayo, apa tadi? Tiga. Ya, 3 banding 3. Enggak digini. Gimana? Harga pensilnya berapa? Harga pensilnya 5.000. Nah, kalian beli berapa? Mau beli 3 Berarti bayarnya diapain? dikali Ah, berarti harusnya kalian bayar berapa? 15. Ah, betul. Harus nggak dicium. Pakai bibir. Ngomongnya pakai bibir. Review ini orang lain ngomongnya pakai bibir. Tak jadi. Nggak bisa, nggak terima password. Oh ini nggak ada diskon, nggak ada. Harusnya ada 2. Emang iya? Ada diskon. Ya udah. Apa? Kenapa? Kalian kenapa? Kita habis, Pak. Waduh. Kita lagi dong, Pak. Berarti belinya sesuai duit sisanya. Belinya dikurangin biar duitnya pas. Seperempat, tinggal seperempat ini. Tinggal 10.000. Udah beli seperempat jeruk aja, Pak. Seperempat jeruk berapa berarti? 7,5, Pak. Enggak, kita beli ini aja. Ini aja yang 20.000 kan ini aja. Ini loh, seperempat. Kita jadi beli setengah kilo, jadi 10. 7,5 aja ini. Nggak bisa disusut sama dia. Udah ikhlasin aja. Ini kan apel, Ya. 20.000 per kilo. Nah, kita beli setengah kilo biar dapat 10.000 gitu loh. Ya setengah kilo ya lebih mahal toh. Oh, terserah. Ayo yang bener yuk ngitungnya. Mau tahu 10.000 ini harus sudah dapat apa? Ayo, ngitungnya yang bener yuk. Beli 1/6, Bu. Jadi kalian beli berapa? Harganya? Oke. Ya Pak, berapa diskonnya kalau beli 10? Ya pelan. Udah kan? Berapa udah? Udah kalian? Udah, oke. Kalian udah belum? Ini berapa? Nah, yuk. Nah, sekarang Bapak mau nanya kelompok yang cowok uangnya sisa berapa? Kalau sisa habis. Nah, sekarang kalian tadi beli apa dari Bu Rizka? Gelas sama buku. Kelompok cowok kalian beli apa dari Bu Rizka? Beli gelas sama buku. Beli gelasnya berapa? 3. Terus beli bukunya 4. Harganya? Oh iya. Harga gelasnya 30. Terus harga bukunya 20. Ya. Nah, sekarang kalian tulis. Kalian di Gurisa belajarnya apa berarti? Rasio kan? Ya. Nah, sekarang maju salah satu tulisin rasio kalian
beli barang tadi. Coba kalian bandingin sama harga ya. Ayo, ayo baju. Arif, Sekalian es bro. Gelasnya berapa tadi? Gelasnya 3. Tulis. Sekarang harganya berapa gelasnya? Harganya 10.000-an. 10.000 satu. Ya. Nah, berarti kalau 3 berapa? 30. 30. Nah, sekarang bukunya berapa satunya? Satunya 5.000. Boleh 5.000. Nah, 5.000. Kalian beli bukunya 4, berarti bayarnya berapa? Bayarnya 20.000. 20.000. Nah, sekarang gini. Berarti rasio kalian yang mana? Yang ini. Nah, berarti pertanyaannya kita ganti rasio barang, jumlah barang yang mana rasio jumlah barang? Yang ini. 3 itu apa? 3 itu buat gelas. 4 itu Buat buku. kalau rasio harga yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang tengah apa yang bawah? Ya. Ini soalnya. Ah, Buat gelas itu buku. kan kalau yang tengah ini harga satuan. Ya. Kalau yang bawah jumlah yang kalian beli. Nah, yang bawah tanya yang kalian beli itu yang mana? Berapa? 30 banding 20. 20.000. Ini namanya rasio dengan menggunakan media berupa uang mainan. Oke, makasih Arif. Sekarang nih kelompok yang depan ini. Uang kalian sisa atau habis? Sisa dong. Sisa berapa? 25. Kok sisa banyak? Iya. Nah, kalau kelompok depan tadi ke rukonya Bu Antin kan? Iya. Nah, kalian beli apa? Beli apel sambil sekilo sama jeruk sekilo. Apel sekilo, jeruk sekilo. Habisnya berapa? Habisnya 30.000. Ya 30.000. 30.000. Ya 15.000 ditambah 15.000. Jadi di tempat Bu Antin belajar apa? Belajar Diskon. diskon. Diskonnya pakai apa? Pakai pecahan. Pecahan. Berarti kalian belajar pecahan. Nah, harga 1 kilonya berapa tadi? 20.000. Nah, terus kalian dapat diskon? Diskonnya satu per empat. Berarti berapa yang kalian bayar? 15.000. Bisa ditulis? Yuk, lanjut setoran. Bener nggak? Bener nggak? Benar. Nah, kelompok lain tadi tempat Bu Antin juga nggak? Iya. Kalian belinya segini juga nggak? Enggak. Yang Kita beli 2 kilo. Nah, kalian beli apelnya berapa ya kelompok saya? 2 kilo. 2 kilo. Kalau 2 kilo harganya berapa? 3 Harganya tinggal dikali 2 ya. Iya. Kalau kelompok yang kau beli apelnya berapa? Setengah kilo. Setengah kilo harganya berapa? 10.000. Giliran gelas. Berarti kenapa kalian harganya 10.000 walaupun setengah kilo? Karena nggak dapat diskon. Kalian nggak memenuhi syarat untuk dapat diskon. Makanya uang kalian habis. Gitu. Anak lagi nggak bisa belanja. Nah, jadinya tuh tadi ini Pak, kalau apa diskonnya tuh harus beli 3 kilo. Nah, kan kebanyakan ya Pak ya 3 kilo. Jadi kita coba belinya 1 kilo. Tapi
Kalau nanti habis sekali ya. Enggak ini. Bukan budget. Juga dulu. Oke, bagus rencananya. Lanjut ke yang kelompok terakhir. Yang keempat Bu, nikah. Kalian belajar apa? Belajar ini Pak, perbandingan. Perbandingan. Kalian beli apa untuk nikah? Pensil aja Pak, 3. Pensil 3. Ya, iya. Harganya berapa? 5.000 Pak. Terus kalian belajar perbandingannya di mana? Pakai rumus Pak, Y sama dengan K kali X. Iya, kok nggak bisa sih pamer Perbandingan. Oke, berarti sudah bisa ya pakai rumus perbandingan yang tadi dijelasin sama Monika. Oke, kalau udah paham. Nah, sekarang kita ke kesimpulannya. Kelompok cowok habis potong berapa total? 105 Pak. 100 sama. Kelompok 2, kelompok cowok yang cewek yang gimana? 80.000 yang cewek berapa? 105. Total belinya habis beli berapa totalnya? 70.000. Berarti yang paling boros kelompok siapa? Habis 105.000. Yang paling irit? Kelompok IPA ini dapat apel sekilo Pak. Tapi kalian dapat semua barang nggak? Dapat semua barang nggak? Ya kita materialnya soalnya barang saya mau minjem. Yang kalian nggak belinya apa? Pengamus Pak. Kenapa nggak beli? Pinjem aja. Karena kita nggak pernah salah Pak. Oke, jadi agak mahal ya? Agak mahal ya? Oke, nggak apa-apa. Kalian sudah belajar yang namanya transaksi dengan cara menghitung. Nanti kalau kalian sudah masuk ke dunia dewasa, kalian itu harus paham sama yang namanya perhitungan. Apalagi berhubungan tentang Oke, sekarang kita karena tadi udah main game, udah dapat kesimpulan juga. Nah, sekarang Bapak ada tugas buat kalian. Nah, di sini ada LKPD. Di sini instruksinya ada jelas, tapi ini kalian jadi tugas di rumah. Kalian kerjain berkelompok di rumah. Diskusi bertiga. Ini untuk kelompok yang cewek. Yang cewek yang ini kelompok ya. Jangan lupa dikerjain minggu depan ya, karena kita hari ini udah banyak belajar, udah mulai juga. Sebelum kita akhiri belajar kita pada hari ini, silakan Pira dipimpin berdoa dulu.
Jadi kawan-kawan sebelum kita pulang agar kita selamat di jalan ke tujuan, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ra. Sekarang kita akan pulang. Tapi sebelum pulang, Bapak mau yang pulang itu yang diem-diem dulu. Jadi duduk rapi dulu. Yuk, ikutin Bapak. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk dengan rapi. Kelompok cewek yang depan, bulan-bulan duluan. Coba deh ini. Yang bisa ngerjain ini pelan. Ayo. Yang bisa ngerjain ini kelompoknya pelan. Lebih bisa mana? 2/4 atau 3/2? 3/2. 3/2 kelompok cowok pelan. Ya, silakan pelan. Baik, itulah tadi presentasi dari kami terkait materi pecahan, rasio, dan perbandingan serta penggunaan model pembelajaran game-based learning dalam pembelajaran matematika. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya, tentunya kami mohon maaf atas kekurangan kami, dan kepada Allah kami mohon ampun. Karena tadi kita tutup dengan basmalah, marilah kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.